bisa terlaksana, bukan hanya bagi-bagi jatah semata. Kabinet Prabowo Gibran, kompetensi atau akomodasi adalah tema satu meja di forum malam ini. Telah hadir di studio politisi Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra. Malam, Bang Hersaki. Malam. Kemudian ada Bang Dhanil Ansar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto. Malam, Bang Dhanil. Malam. Putri Komarudin, Waksekjen Partai Golkar. Malam, Mbak Putri. Lalu Dedi Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan. Malam, Bang Dedi. Dan Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes. Selamat malam, Arya. Mas Budi. Saya mulai dari Bung Dhanil dulu. Dalam bayangan Pak Prabowo, second kabinet itu apa sih sebetulnya? Second kabinet tentu tidak bisa diduplikasi 100% dalam konteks historis ya. Okay. Artinya tidak berasal dari partai dan sebagainya. Yang diambil adalah tentu adalah profesionalisme dan skillfulnya. Jadi Pak Prabowo tentu ingin mendorong bagaimana kabinet beliau 5 tahun ke depan itu diisi oleh orang-orang yang profesional. Terlepas baik dari partai maupun non-partai. Terlepas dari asalnya dari partai politik maupun non-partai. Karena Pak Prabowo berkeyakinan di partai politik juga sangat banyak orang-orang yang sangat ahli di berbagai bidang, pun demikian dengan unsur kelompok masyarakat lainnya. Nah, tapi yang paling penting adalah mereka adalah ahli. Selain itu memang ada syarat lain, misalnya yang sering disampaikan Pak Prabowo itu adalah terkait dengan integritas. Integritas ini bagian yang sangat penting dan jadi catatan penting. Belakangan hampir di semua agenda-agenda besar dalam pidato Pak Prabowo selalu menyelipkan kata-kata anti korupsi. Dan ini sebagai bentuk komitmen yang ingin beliau sampaikan kepada publik bahwasannya agenda anti korupsi itu sangat penting. Gimana bagi Pak Prabowo akan menguji integritas anti korupsi nanti terhadap calon-calon menterinya? Proses seleksi yang sedang dan akan terus dilakukan sampai dengan final penunjukan anggota kabinet akan dilakukan melalui langsung oleh Pak Prabowo dan tim kecil yang beliau bentuk. Itu sangat hati-hati terkait melihat rekam jejak atau track record masing-masing calon. Selain integritas tentu kompetensi tadi di awal, kemudian ketiga itu loyalitas, Mas Budiman. Loyalitas ini penting karena Pak Prabowo ingin memastikan ketika masuk dalam tim kerja kabinet Pak Prabowo, beliau ingin memastikan seluruh anggota kabinet itu memiliki loyalitas yang tinggi terhadap tugas-tugas mereka, terhadap presiden tentunya, tidak ada double standar, tidak ada dua kepala gitu. Ya, dua kepala dan sebagainya, tidak hanya ada satu kapten kapal di kapal yang bernama kabinet ini nanti, dan kita ingin memastikan, beliau ingin memastikan tentu semuanya punya komitmen tinggi terhadap agenda pembangunan. Kalau kita lihat ke historis ya, second kabinet kan dikenal pada era Soekarno dulu, menggunakan second kabinet ketika demokrasinya morat-marit, kondisinya morat-marit. Apakah kemudian dimunculkan kembali second kabinet karena memang kondisi sekarang seperti itu atau gimana? Bukan, konteksnya kan ketiga itu ada ketidakpercayaan terhadap partai politik. Kemudian second kabinet yang dibentuk Bung Karno pun tidak lama karena parlementer kan, mulai dari Pak Natsir, Wilopo, pun demikian dengan Pak Juanda, itu rata-rata tidak lama. Nah, yang ingin dikutip Pak Prabowo dari semangat Bung Karno itu adalah profesionalisme itu. Nah, artinya Pak Prabowo ingin menempatkan profesionalisme, keahlian itu sebagai tuan dari kerja-kerja kabinet beliau nanti. Jadi kita harus mengembalikan penghormatan terhadap keahlian, penghormatan terhadap kompetensi, itu menjadi bagian yang utama dalam kerja-kerja kabinet ke depan. Oke, kita coba dengar terlebih dahulu pidato dari Prabowo Subianto ya, yang bisa diputar. Jadi di depan ada Presiden Jokowi, di situ juga mengatakan bahwa Pak, maaf, karena Bapak milih orang-orang hebat, maka sebagian dari mereka akan menjadi kabinet dari Pak Prabowo. Kita dengar dulu bagaimana ucapan Pak Prabowo persisnya. Pak, maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Oke, Mbak Putri,
Jadi kalau dilihat dari pidato Pak Prabowo tadi, bagian dari kabinet Pak Jokowi akan menjadi bagian dari Pak Prabowo. Itu juga format dari Zaken sebetulnya. Ya, saya bisa bicara dari perspektifnya Partai Golkar misalnya. Kader-kader kami kan memang banyak juga yang latar belakangnya profesional, baik itu mereka pengusaha, akademisi atau mempunyai keahlian di bidang tersebut. Jadi kalau Pak Prabowo bilang orang-orang hebat yang mengisi kabinet Pak Jokowi hari ini itu akan beliau boyong juga ke kabinetnya, kami merasa sangat tersanjung tentunya dan berharap kalau tentu itu adalah kader-kader kami yang sekarang memang sudah ditempatkan di kabinetnya Pak Jokowi hari ini. Jadi kalau kita lihat misalnya sekarang Golkar ada 5 menteri, dan 1 wakil menteri. Kita punya Menko dan tentunya ada Kementerian Perindustrian, SDM, sekarang dijabat Pak Bahlil, ketua umum kami, Menpora, dan juga ada Wamendak, dan itu kita lihat mereka memang orang-orang yang mempunyai latar belakang dan harapannya mereka masuk semua dalam kabinetnya Pak Prabowo di situ. Ya, dan tentu mereka selama ini alhamdulillah sudah performanya sudah baik dan mendapatkan testimoni yang positif juga dari Pak Jokowi, dan tentu harapannya itu bisa menjadi benchmark nanti pada saat beliau-beliau ini tentunya berdiskusi kembali dengan Pak Prabowo terkait dengan masa depan, terkait dengan penempatannya. Oke, Bung Hersaki, kalau dibandingkan dengan kabinetnya Pak SBY dan tadi Pak Prabowo di depan Pak Jokowi mengatakan kabinetnya Pak Jokowi oke dan akan gabung, apakah Zaken kabinet yang dibayangkan oleh Demokrat sebenarnya seperti apa sih? Ya, begini, ada kata Zaken kabinet ini muncul karena ada keinginan bahwa kebijakan yang diambil ini nantinya akan benar-benar efektif, itu satu. Yang kedua, memberikan manfaat yang berdampak kepada masyarakat. Itu yang kami tangkap terkait dengan muaranya. Jadi berbicara mengenai Zaken kabinet itu intinya di situ. Karena bagaimanapun Pak Prabowo ini kan punya mimpi, punya gagasan besar yang ingin dalam 5 tahun bisa dilaksanakan, diwujudkan. Nah, untuk bisa mewujudkan itu tentu diperlukan orang-orang yang punya kompetensi, tentu disampaikan oleh Bang Daniel tadi, punya integritas dan juga punya loyalitas. Nah, kami melihatnya seperti itu. Lalu apakah kaitannya dengan orang partai atau bukan? Kalau kami melihatnya ada perbedaan ya. Ada perbedaan ketika bicara Zaken kabinet sebagai konsep di era dulu, bahwa itu sepenuhnya terjadi di kabinet parlementer. Hari ini kita presidensial. Yang kedua, kita masih ingat juga hari ini kalau bicara mengenai Zaken kabinet, setahu kami itu biasa terlepas dari ideologi. Nah, intinya takutnya kalau kabinetnya partai A, dia cenderung ke partai A misalnya kesetiaannya. Tapi hari ini Demokrat memastikan, Mas Ahaye ketua umum kami juga sudah menyampaikan dalam berbagai kesempatan, siapapun yang nanti akan diusulkan oleh Demokrat, yang kemudian dipilih oleh Pak Prabowo, itu kesetiaan utama dan terutamanya adalah untuk bangsa dan negara. Untuk bangsa dan negara. Yang kedua adalah kita akan mendukung penuh kabinet Pak Prabowo sama 5 tahun ke depan. Apapun kebijakannya kita amankan. Karena bagaimanapun Demokrat merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Pak Prabowo kemarin di Pilpres. Dan sesuai komitmen awal, kita akan kawal terus selama 5 tahun. Dimanapun posisi, dimanapun tanggung jawab yang akan diberikan kepada kader-kader kami. Oke, baik. Bung Deddy, kalau soal Zaken, apakah kabinet Presiden Jokowi dengan Ma'ruf Amin sekarang termasuk yang Zaken, semi Zaken, atau gimana? Itu kayaknya kabinet sakarepmu. Sakarepmu itu gimana? Iya kan mau-maunya presiden kan, karena memang prerogatifnya. Tapi kan kita kembali ke sejarah dulu lah. Zaken kabinet itu dari mana sih asalnya? Kan tadi sudah disebutkan, zaman tahun 57 sampai 59 itu ada kabinet Juanda. Karena sebelumnya kabinet Ali Sostroatmidjojo itu mundur, bubar. Sebelum-sebelumnya itu pada jatuh bangun. Kenapa? Karena situasi parlemen pada waktu itu, karena kita di era liberal pada waktu itu, sebentar-sebentar jatuh. Parlemen susah ngambil keputusan. Birokrasinya nggak efisien, nggak efektif. Lalu ada persoalan-persoalan di daerah, ada pemberontakan di Aceh, ada di Makassar, ada di mana-mana nih, Sumatera Barat gitu ya. Sehingga presiden lalu menunjuk Pak Juanda waktu itu untuk membentuk kabinet ahli. Terlepas dari partai politik pada waktu itu. Jadi tidak ada satupun anggota partai politik dalam kabinet Zaken yang dibentuk oleh Juanda. Pada waktu itu hanya ada 2 orang tentara militer pada waktu itu. Lalu itu di era waktu itu, pada saat itulah muncul yang namanya istilah demokrasi terpimpin. Terpimpin oleh apa? Terpimpin oleh ide. Ide itu oleh siapa? Oleh pemimpin besar revolusi, bukan terpimpin oleh ketua partai kan gitu. Jadi kemudian kita masuk ke era Orde Baru zaman Soeharto,
ya itu sepenuhnya kabinet Golkar kan gitu. Karena partai lain kan cuma pendamping aja jadi partai politik. Hasil pemilu sudah ketahuan jauh sekarang? sebelum pemilu. Nah di era reformasi orang sering menyebut kabinet gotong royong era Ibu Megawati itu sebagai kabinet Zakon. Karena apa? 2/3 anggota kabinet itu bukan dari partai politik. Hanya sepertiga. Bahkan PD Perjuangan pada waktu itu hanya 3 menteri. Ya, itu Menteri Bappenas waktu itu Pak Kwi Kian-gi. Lalu ada Laksamana Soekardi, terus ada Menteri Tenaga Kerja, Pak Jakob Nuawea waktu itu ya. Jadi itu yang sering disebut dan harap diingat pada zaman Ibu Megawati itu karena dia memang kabinet Zakon, akhirnya krisis ekonomi itu bisa dengan cepat diselesaikan. Kalau sekarang? Tadi dulu kan jangan lompat dulu bos. Jadi itu dulu ya. Jadi sepertiganya saja yang dari partai politik sehingga memang bisa mendrive kebijakan nasional. Nah masuk ke masa Pak Jokowi kan hampir semua bisa dikatakan, bukan hampir semua, tapi almost 50% of the cabinet member itu dari partai-partai politik. Ya itu kan politik politik akomodasi gitu ya. Dan kalau sekarang muncul lagi dari Pak Prabowo untuk kabinet Zakon, saya kira memang sudah sepantasnya. Kenapa? Ini situasi yang dihadapi oleh Ibu Megawati pada tahun 2002 itu mirip yang dihadapi Pak Jokowi pada Pak Prabowo pada hari-hari ini. Situasi ekonomi kita jelek banget. Ya, lihat APBN kita, bagaimana kemampuan fiskal negara, bagaimana pendapatan negara dibandingkan dengan belanja, transfer daerah dan seterusnya. Ada defisit yang terus melebar, ada beban utang yang terus-menerus menumpuk, ada persoalan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat, ada deflasi yang sudah 4 bulan berturut-turut nih. Krisis 1099 itu deflasinya 7 bulan ambruk. Kita sudah 4 bulan nih mengalami deflasi, yang artinya apa? Harga barang turun. Ya kan kemampuan daya beli masyarakat turun. Akhirnya apa? Ini gelombang PHK akan terus terjadi. Ya, ini ada persoalan yang sangat besar. Simpanan orang Indonesia 100 juta ke bawah itu 1,5 triliun berkurang 80%. Jadi ada persoalan cash dry out di bawah. Ditambah geopolitik kita, geopolitik dunia yang pernah kelar-kelar nih. Ya, urusan perang dagang Amerika dengan China, Eropa dihadapi dengan masalah-masalah lain ya, termasuk dampak Ukraina, Timur Tengah dan seterusnya. Ini ada persoalan yang sangat besar yang sedang dihadapi. Jadi sangat wajar kalau Zakon yang akan harus memunculkan. Ya, tapi kan ini melakukan tidak semudah mengatakan. Mari kita lihat pembahasan di Balik soal Kementerian Negara itu disepakati. Ini cek kosong dikasih Pak Prabowo. Terserah mau berapa jumlah kabinetnya, mau bagaimana itu diberikan cek kosong nih ke Pak Prabowo. Bahkan kita dengar sudah mau 44 yang mau ditunjuk. Sekarang persoalannya kemudian adalah bagaimana orkestrasi besar ini ya dengan tambahan APBN sekitar 86 triliun kalau nggak salah atau 68 itu memang benar-benar ini jadi Zakon. Karena apa kemudian dengan persoalan yang kita hadapi secara global dan internal Indonesia sendiri ini kan menjadi problem. Di dalam rapat di Balik itu klausul tentang kabinet yang efisien dan efektif itu di drop dalam pembahasan tentang Kementerian Negara. Jadi ini sekarang tantangan besar untuk Pak Prabowo. Beliau diberikan cek kosong. Terserah lu menteri mau berapa, kementerian mau berapa, mau milih kayak apa orangnya. Tapi ini beban buat Pak Prabowo dan Gerindra. Untuk membuktikannya. Untuk membuktikan bahwa memang benar-benar akan dicari orang yang betul-betul mampu. Nah ini kan persoalan kemudian terbuka lagi karena ketika mengatakan profesional ahli, kan ini ada 3 kategori nih. Ada politisi profesional yang apa lu mau gua bisa. Palu gada nih barang kan banyak tuh, murni politisi. Tapi memang politisi kan memang biarkan punya kemampuan apapun bisa. Ya mereka expert dalam sedikit hal tapi tahu banyak tentang banyak hal kan gitu tuh. Tahu sedikit tentang banyak hal ya. Lalu yang kedua ada politisi yang punya latar belakang, background ekonomi, pengusaha, insinyur, researcher dan macam-macam. Lalu ada orang yang merupakan referensi partai politik. Sekarang tergantung pada partai-partai politik yang masuk dalam kabinet Pak Prabowo. Apakah mereka akan mengendorse orang-orang yang merupakan pimpinan partai politik yang politikus murni atau memang punya background tertentu sesuai nanti nomenklatur yang diberikan kementeriannya atau mau mengendorse orang-orang dari luar yang betul-betul punya keahlian untuk menduduki pos-pos yang ditunjuk itu. Baik Bang Didi. Jadi memang pertanyaannya apakah kemunculan Zakon kabinet itu hanya sekedar pembeda atau ada maksud lain? Kita bahas setelah jeda berikut ini.
Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan membuat kabinet Zaken atau kabinet yang berisikan para ahli. Gemuknya koalisi partai